mereview kembali mata kuliah IUT pertemuan 1 setelah UTS. Nah, di sini kita akan membuat sebuah poligon tertutup. Yang pertama dilakukan dengan membuat limit atau menuliskan limit di komen. Apa guna limit ini? Limit ini berguna untuk membatasi titik atau koordinat pada bidang gambar ini. Sama kita tulis limit di sini. Setelah kita tulis, maka nantinya kita enter. Setelah enter maka akan untuk specify oleh format. Di sini berapa batas untuk kiri bawah? Kita tulis saja min 10 titik bawahnya minimal ya, batas maksimumnya. Setelah itu ada apa rekonan? Kita tulis 10. Nah, untuk mengaktifkan limit, maka kita perlu mengetik atau memerintahkan menulis di komen itu perintah do. Di mana perintah ini akan mengaktifkan perintah sebelumnya atau perintah limit. Setelah kita tanjung, maka akan muncul beberapa pilihan, yaitu all, standard, dynamic, action, preview, dan lain-lain. Nah, kita akan memilih all untuk mengaktifkan limit tadi. Nah, sudah aktif di sini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, setelah itu kita mulai membuat titik-titiknya, membuat poin-poinnya dari gambar tadi. Caranya bagaimana? Kita klik poin, kita klik poin di komen. Poin, spesial poinnya berapa? Kita klik aja semuanya. Ya, satu-satu. Kalau sudah satu poin, kita klik lagi poin yang lain. Jadi satu-satu aja semuanya manual. Klik lagi, terus langkahnya diulangi terus menerus sampai titik-titiknya itu terbentuk. Sudah mulai terlihat ya bentuk titiknya apa. Terus sampai titik terakhir. Ya, bagaimana cara menemukan titiknya? Cara menemukan titiknya tinggal kita cari sudah ada koordinatnya. Seperti biasanya saja mudah kok. Jadi ini kita memasukkan angka-angka ke titik-titik yang telah kita sebutkan seperti itu. Sudah selesai. Nah, kalau sudah lihat titik ini kayaknya terlalu kecil. Nah, bagaimana cara kita membesarkan titiknya? Caranya adalah kita ketik D3 Penilai. Nah, ini untuk kita bisa custom di mana titiknya bentuknya seperti apa. Ini kita custom, kita hati. Kalau saya lebih suka bundar, terus ada tanda kanannya.
kontesnya 5% dari ukuran bidang gambar tersebut. Kita klik OK. Nah, akan berubah dan lebih jelas garisnya. Setelah itu, kita akan memberi garis pada titik ini. Tapi sebelumnya, kita harus memberi perintah osnap. Tulis osnap. Apa guna dari osnap ini? Osnap ini gunanya adalah sebagai seperti magnet gitu di titik-titiknya. Jadi saat kita memberi garisnya itu pas menempel di titik atau koordinat tersebut. Jadi nggak mencang-mencong gitu. Nah, jadi titiknya akan otomatis not tersimpul seperti itu. Oke, jadi setelah ini kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan bergaris dengan garis yang bernama Poligon. Kita bisa dari sini atau kita bisa ketik di komen. Kalau di komen kita tulis Poligon. Oke. Atau kita bisa dari barnya di sini. Poligon. Kita klik. Nah, sudah muncul. Kita tinggal sambungkan satu titik ke titik lainnya. Klik kiri dari awal, kita sambungkan saja. Satu persatu. Disesuaikan dengan ilmunya ya. Ini titik poinnya. Oke. Sudah, tekan enter. Nah, setelah itu, setelah kita selesai dengan menghubungkan kode satu dengan kode yang lain dengan garis polilang, selanjutnya kita akan mencari luas. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik komen lalu. Nah, ambil enter, klik objek. Kita kan tertera di garis polilang ini, dimana aja bisa. Itu contohnya ya. Kita klik satu kali, lalu kita enter. Nah, jadi ini akan muncul luas dan berbagai macam informasi di titiknya ini. Nah, di sini kita bisa lihat luas dari areanya adalah 80,5 dan wilayah yang panjangnya adalah 46,2243. Nah, jadi seperti ini caranya. Kalau sudah, kita klik enter aja dan di close. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa juga memberikan huruf seperti pada gambar aslinya. Caranya gimana? Caranya kita bisa pentakkan dengan menulis teks pada komen. Ya, oke, bentar. Nah, specification of text. Spesifikasinya di mana? Ini misalnya. Ini panjangnya tingginya bisa besar ya, sini aja. Oke, panjangnya kita dulu aja. Kita tinggi sini. Ya, kita sesuaikan dengan ini tadi. Sudah, kita ubah lagi ke sini, kita tekan di titik atau koordinat mana yang pengen kita
tampilkan huruf B dengan ini bisa satu kuasa saja misalnya kita satu ini satu pada ini kak ya kak kita coba ini B kita kuatkan lagi dengan ini apa gambar awal D ini ada O ini ada D ini ada C ini ada D ini ada kanan ada huruf ini dan ada huruf L. Nah, kalau sudah di escape aja untuk mengalihkan komennya. Klik escape. Setelah itu kita bisa, kalau misalnya tempat, kita bisa pindah ini. Mulai seperti satu kanan, satu ini. Kita bisa pindah ini. Tapi kita bisa pindah ini. Kalau mau yang lain juga bisa sama, kita kasih ini bisa dengan berbagai macam cara, bisa berbagai komen, juga bisa dengan trackpad atau mouse. Kita juga bisa melakukan zoom in untuk memperbesar atau zoom out untuk memperkecil. Nah, setelah kita tahu fungsi zoom out, kita juga tahu fungsi zoom out dan zoom in. Setelah itu kita juga bisa menggeser koordinat atau sebuah bentuk yang sudah kita buat dengan cara ketik di komen adalah pen. Nah, kita ketikkan total akan berubah menjadi tangan. Nah, kita ini bisa geser nih, bisa geser ke mana, terserah. Dan nggak akan merubah bentuk dari si bangunan atau sebuah gambar yang telah kita susun dari awal. Itu. Kalau udah, kita kembalikan lagi dengan zoom out. Nah, kembali ke awal gambarnya seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya tentang review pertemuan pertama Ilmu Ukur Tanah setelah UTS. Cukup sekian dari saya. Saya Membuat absen 14 kelas 301 D3 Penilai 2019.